Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu kisah inspiratif dari berdirinya perusahaan makanan cepat saji, KFC atau Kentucky Fried Chicken, yang saat ini sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Siapa sih yang tidak kenal KFC? Ayam goreng KFC memanglah sangat lezat. Sesuai dengan slogannya, KFC jagonya ayam. Kriuknya yang gurih, harum, serta daging ayamnya yang empuk memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Bagi penggemar ayam goreng, mungkin sudah hafal dengan rasanya. Namun, di balik kesuksesan perusahaan KFC ini, terdapat kisah sedih yang sangat menginspirasi kita semua tentang perjuangan pendiri sekaligus pemilik resep KFC. Beliau adalah Kolonel Harlan David Sanders. Ya, beliau adalah sosok di balik suksesnya KFC itu. Wajahnya pun selalu terpampang dengan gagah di setiap restoran dan di setiap kemasan makanan KFC. Kolonel Harlan David Sanders, atau dikenal dengan nama Kolonel Sanders, lahir pada tanggal 9 September tahun 1890 di Indiana, Amerika Serikat. Ia adalah anak sulung yang lahir di keluarga yang sangat sederhana. Banyak sekali ujian hidup yang dihadapi semasa hidupnya. Pada umur 6 tahun, Sanders kecil sudah ditinggal ayahnya meninggal dunia. Pada saat itu, ibunya sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan Sanders muda yang menyandang status dalam keluarga sebagai kakak sulung, Sanders terpaksa harus menjaga dan menafkahi adik-adiknya yang baru berumur 3 tahun itu. Dengan kondisinya saat itu, ia harus memasak untuk keluarganya. Kemudian, pada umur 7 tahun, ia sudah pandai memasak di beberapa tempat masakan, dan pada usia 10 tahun, ia mendapatkan pekerjaan pertamanya di dekat pertanian dengan gaji $2 per bulan. Ketika berumur 12 tahun, ibunya kembali menikah, namun ibunya meninggal beberapa bulan kemudian karena sakit. Dan Sanders pun harus menafkahi dan menjaga dua adiknya itu. Sanders berganti-ganti pekerjaan selama beberapa tahun. Pertama sebagai tukang parkir di usia 15 tahun. Dan Sanders terpaksa harus putus sekolah di usia 16 tahun karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Ia pun terpaksa harus mengisi hari-harinya dengan bekerja siang dan malam di berbagai tempat dengan gaji yang sangat kecil. Namun semua itu tetap dia lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dua adiknya itu. Pada umur 17 tahun, Sanders bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Dan Sanders jatuh cinta dengan seorang gadis itu. Gadis itu bernama Josephine, yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Namun Sanders sadar bahwa ia tidak pantas dengan wanita cantik tersebut. Ia bukanlah laki-laki dengan wajah yang tampan, dan ia juga tidak memiliki banyak harta. Tentu saja ia tidak berharap banyak kepada gadis itu, apalagi untuk menikahinya. Mendekatinya pun saja Sanders merasa malu karena ia hanyalah pria miskin yang hidup seadanya. Berpindah-pindah pekerjaan yang sangat kecil penghasilannya, ia hanya bisa memandang dari jauh pujaan hatinya itu dan tidak berani untuk menyatakan cintanya.
karena Sanders belum siap untuk itu semua. Hingga suatu hari diadakannya acara di dekat rumahnya dan Sanders diminta memasak ayam crispy yang biasa ia bagikan kepada orang-orang. Ternyata semua orang di sana menyukai masakannya. Mereka memuji kenikmatan ayam goreng buatannya. Sanders pun sangat senang dengan pujian itu. Ia sangat bahagia apabila banyak orang yang menyukai dan menikmati masakannya. Lalu keajaiban datang kepada Sanders. Secara tidak terduga, Josephine, wanita yang ia sukai selama ini, ternyata ikut memakan ayam goreng yang Sanders buat. Dan wanita itu pun ternyata sangat menyukai masakannya. Josephine pun lantas datang menghampiri dan berbincang-bincang dengannya. Dan tidak lama kemudian, buih asmara pun mulai bermunculan di hati sang gadis pujaannya itu. Sanders pun tidak tahu kalau ayam goreng buatannya ternyata bisa membuatnya lebih dekat dengan gadis pujaan hatinya itu. Singkat cerita, mereka pun menjadi sahabat, lalu menjalin kisah asmara. Dan setelah beberapa tahun, Sanders pun menikahi wanita pujaannya itu. Saat itu, memasak ayam hanyalah hobinya saja, tidak dijadikan profesi. Setelah menikah, Sanders pun kembali berganti-ganti profesi. Namun tetap penghasilannya tidak dapat menghidupi keluarga kecilnya itu. Terlebih lagi, ia sudah memiliki seorang anak yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan setahun kemudian, karena hidup serba kekurangan, sang istri pun kabur dari rumah dengan membawa putrinya dan meninggalkan Sanders seorang diri. Sanders pun patah hati yang sangat mendalam. Saat itu, ia tidak menyangka kalau istrinya akan pergi meninggalkannya. Ia tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Namun ia sadar, ia tidak ingin terpaku dalam kesedihan. Ia harus bangkit dan mengikhlaskan kepergian istri dan anaknya. Ia harus kembali bekerja dan berjuang demi keberlangsungan hidupnya. Ia sangat yakin sekali, hidupnya pasti akan berubah suatu saat nanti. Sanders pun kembali melamar pekerjaan dan mencoba melanjutkan pendidikannya. Namun ia selalu ditolak saat melamar pekerjaan. Dan ia juga tidak diterima di berbagai universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Di tahun 1906, ia kemudian masuk menjadi anggota tentara Angkatan Darat. Lalu Sanders dikirim ke Kuba. Ia menjadi tentara hingga dirinya pensiun. Di masa pensiunannya Sanders, ia hidup hanya dengan mengandalkan uang pensiunan saja. Namun ternyata uang itu tidaklah cukup sama sekali. Sampai akhirnya ia bergabung menjadi tim pemadam kebakaran kereta api. Pada masa-masa itu juga ia belajar hukum dan terus menggali kemampuannya hingga ia memperoleh ijazah di bidang hukum. Meski sudah sering menangani kasus di berbagai pengadilan, namun ia merasa penghasilannya sangat jauh dari standar. Sampai ia berpikir bahwa ijazah yang telah diperolehnya tidak ada gunanya. Kemudian Sanders meninggalkan profesi pengacaranya itu. Ia pun kembali merenung, meratapi nasibnya yang malang. Sanders merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini
selalu saja gagal. Mulai dari percintaan, pekerjaan, hingga pendidikan, ia selalu saja gagal. Ia pun berhenti berharap dan pasrah. Dengan keadaannya saat itu, ia merasa sangat depresi. Di usianya yang sudah sangat tua, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saat ia sedang duduk merenung di bawah pohon, ia sempat berpikir untuk bunuh diri. Dengan pisau yang sudah ia siapkan di saku bajunya, karena merasa gagal dalam hidupnya. Namun, pisau tersebut hilang terjatuh entah di mana. Pada akhirnya, Sanders mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia tertawa mengingat jejak hidupnya yang selalu gagal. Bahkan, untuk bunuh diri saja pun ia gagal. Sanders kemudian teringat ada satu keahlian lagi yang ia miliki, yaitu memasak ayam dengan sangat lezat. Ia baru sadar, kelezatan ayam buatannya itu tidak ada duanya. Dan hanya dia saja yang mengetahui resepnya. Namun, karena tidak memiliki modal yang banyak, ia pun berpikir untuk bekerja sama dengan restoran untuk menghidangkan masakan ayamnya itu. Dengan mobil tuanya, ia berkeliling ke seluruh penjuru Amerika untuk menawarkan resepnya pada restoran. Namun, tidak ada satupun yang menerima masakannya. Mereka semua mengatakan tidak tertarik dengan masakan seperti itu. Namun, Sanders tidak menyerah begitu saja. Selama 2 tahun, ia mengelilingi kota-kota di Amerika dan terus menawarkan resepnya pada semua restoran yang ia temui. Namun, tetap saja usahanya itu tidak membuahkan hasil. Dan tidak ada satupun restoran yang menerima resep masakannya itu. Di usia senjanya, ia tidak putus asa sama sekali. Gejolak yang membara pada dirinya tumbuh meskipun gagal berkali-kali. Namun, Sanders tetap untuk tidak menyerah. Sanders tidak mau menjadi orang yang gagal saat itu. Ia ingin menjadi orang yang berhasil meskipun di usianya yang sudah sangat tua. Setiap kali menawarkan resep dan kerjasamanya kepada restoran, Sanders selalu saja ditolak berulang kali. Bahkan, ia sudah ditolak sampai 1009 kali. Di penolakannya yang ke-1009 kali itu, ia mencoba sekali lagi ke sebuah restoran yang berada di kota Kentucky. Dan keajaiban pun terjadi. Kemudian, di restoran yang ke-1010, resepnya akhirnya diterima. Di sanalah KFC dilahirkan pada usia Sanders yang ke-88 tahun. Usaha KFC menjadi sangat besar dan sukses. Semua orang menyukai ayam crispy miliknya itu. Ia pun menjadi orang yang sangat berhasil dan memiliki banyak sekali harta yang melimpah. Dengan cepat, usaha KFC semakin menyebar ke seluruh belahan dunia. Wajah dan namanya selalu tertampang di setiap restoran dan di setiap kemasan KFC di seluruh dunia. Ia menjadi orang yang sangat sukses di usia yang sudah sangat tua itu. Ia tidak menyerah meskipun mendapatkan ribuan kali penolakan. Ia selalu bangkit saat ia terjatuh, karena ia sangat yakin bahwa kegagalannya itu adalah awal dari keberhasilannya. Kita sangat beruntung sekali bisa menikmati kelezatnya kriuk ayam goreng KFC
Dan semua itu berkat perjuangan dan kerja keras tanpa lelah oleh pendirinya itu. Sanders memang pernah merasa begitu jatuh dan gagal dalam hidupnya. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Dan kisah hidupnya ditutup dengan kesuksesan yang sangat luar biasa. Demikianlah kisah pendiri KFC Jagonya Ayam. Semoga kisah Kolonel Sanders dapat menginspirasi kita semua. Dan cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.